Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya, Kang Pradana, di channel YouTube saya yang bernama Pradana Ramadhani. Pagi hari ini, Kamis 23 Juni 2022, saya akan membuat konten otomotif mengenai sepeda motor. Saya punya sepeda motor Kawasaki Ninja SS 2 tak tahun 2012, warna hijau hitam. Sepeda motor ini saya beli bekas pada tahun 2014 dengan kondisi yang cukup baik. Saya mempunyai rencana untuk memperbaiki sepeda motor ini karena usianya sudah lumayan tua. Sepeda motor ini rencananya nanti mau saya cat ulang, lalu diservis dan diganti spare partnya bila ada yang rusak. Inginnya motor ini bisa seperti baru lagi. Ini saya juga lagi buka-buka situs di Google mencari contoh gambar dan informasi mengenai Ninja SS yang berwarna hijau atau hijau hitam. Untuk nantinya bisa jadi bahan masukan sebelum dicat, diservis, dan penggantian spare part. Kita lihat saja dulu motor Ninja SS-nya supaya teman-teman bisa tahu kondisinya. Oke, sekarang kita lanjut ke garasi motor Ninja SS yang saya. Nah, ini motor Ninja SS yang saya yang mau dicat, diganti spare part, dan juga diservis. Atau kalau anak muda sekarang menyebutnya di restorasi. Nah, untuk motor Ninja SS saya ini sebenarnya batoknya udah saya ganti ya. Tadinya pakai lampu bulat, saya ganti pakai batok barong yang Ninja Air. Tapi yang aslinya lampu bulatnya masih ada, saya simpan di gudang. Kalau kita lihat sekilas ini sepertinya kondisinya mungkin masih mulus. Tapi sebenarnya udah ada sedikit baret-baret bekas jatuh di sebelah kiri sama sebelah kanannya. Karena saya beli motor ini kan beli bekas, jadi saya tangan kedua. Kata pemilik sebelumnya pernah jatuh 2 kali, ke kiri sama ke kanan. Untuk knalpot udah saya ganti model kostum, tapi knalpot orinya ada, saya simpen. Untuk pilot jet sama main jetnya juga udah saya ganti, naik 1 step ke atas. Tapi yang originalnya main jet sama pilot jetnya masih saya simpan juga di gudang. Untuk ban depan dan ban belakang udah saya ganti ban tubeless merek FDR. FDR tipe, saya lupa ini tipe apa. Kalau nggak salah FDR-nya itu Sport XR ya, tapi nggak kelihatan di sini karena tulisannya Sport XR. Depan pakai ukuran 1790/80, belakang 18 strip 100/80. Ya, mohon maaf juga ini plat nomornya saya tutup pakai kain ya supaya tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Nah, untuk lampu belakangnya juga ini udah diganti pakai lampu model KZR. Tapi yang originalnya ada, saya simpen juga. Cuman ini sayangnya yang gantinya ini dulu bukan saya nih. Pemilik sebelumnya yang ganti lampu ini. Kayaknya ini pengerjaannya kurang rapih. Ada sedikit ini kurang maju nih, ada sedikit mundur ini pemasangannya. Ya mungkin nanti sekalian direstorasi, diperbaikin lah. Jadi mau saya ganti standar lagi ke aslinya ya, yang cuman lampunya satu, yang sen kiri kanannya juga ada sih. Cuman kan ini kan dicabut karena udah ada lampu yang model belakang yang KZ ini, jadi lampu beloknya yang kiri kanannya nyatu di lampu malam atau lampu senjanya. Ya mudah-mudahan saya bisa dirapihin lah. Kalau ganti ininya, fairing atau bodi belakangnya lumayan juga nih harganya nih, pasti mahal ini. Rantai gear set ini udah saya ganti ya, yang tadinya originalnya udah rusak ya, jadi saya ganti. Waktu itu beli baru merek SSS, gear setnya pakai SSS, kayaknya ukuran belakangnya 42. Cuma saya lupa yang ukuran depannya, yang di sininya rantai depannya, gear depannya maksudnya, saya lupa ukurannya berapa. Kalau rantainya saya pakai merek apa ini yang nggak kelihatan, oh TDH, rantainya pakai TDH Jepang Teknologi nomor 428H. Ini saya kayak beli udah lama juga sih gear set sama rantai TDH sama SSS ini. Kayaknya saya beli itu tahun 2018 mungkin ya, 4 tahun yang lalu. Kalau ban sih lebih lama lagi nih, tahun 2014 kalau ban motor ini. Pas saya beli motor ini kan tahun 2014, jadi sekalian bannya juga ganti, karena yang lamanya, yang originalnya udah tipis. Jadi saya ganti langsung depan belakang tubeless pakai FDR Sport XR. Ya di sini sebenarnya ada baret-baret juga nih, bekas jatuh oleh pemilik sebelumnya. Cuman sedikit sih, jadi saya cat aja dikit pakai kayak cat pilok gitu, dikasih kuas. Cuman kalau di kamera nggak kelihatan, tapi kalau kita lihat pakai mata langsung sebenarnya ada kelihatan di sini. Nanti juga nih sekalian diperbaikin. Nah yang jadi masalah itu sebenarnya di sini nih. Nah ini udah mulai kropos, ini berkarat cat rangkanya. Sama yang di sini juga nih, yang kanan atas knalpot. Nanti mau saya cat lagi aja ininya, si rangkanya. Untuk yang diganti kayaknya saya harus beli ini juga, cakram belakang. Nah disnya juga ini udah nggak original ya, ini pakai dis belakangnya ini pakai, atau cakram belakang ini pakai yang motor Kawasaki Atlet kalau nggak salah, Atlet. Makanya kalau beli originalnya mahal waktu itu, 400.000 lebih kayaknya, 450.000. Nah yang Atlet ini cuma 200.000, cuman ini gesek juga. Sebelumnya juga dari pemilik sebelumnya pakai yang ori sih, cuman sama ngegesek gitu oleh pemilik sebelumnya. Jadi pas saya beli motor ini, sekalian ganti aja pakai yang murah aja, yang Kawasaki Atlet yang original. Tapi lama-lama juga tetap sih ngegesek juga. Nggak kuat kayaknya si disnya ini, karena kan Ninja 2 tak itu kan kenceng, jadi kalau pasti kenceng dari mendadak pasti cepat atau lambat disnya juga kemakan nih, kegesek. Kalau yang depannya sih masih bagus disnya. Nah ini depannya yang ori Ninja nih, belum pernah diganti. Sunstar masih bagus sih, atau ini udah ada ngegesek atau belum, tapi kalau saya pegang sih masih lumayan, masih tebal. Nanti saya tanya aja dulu ke bengkel restorasinya atau bengkel catnya, apa harus diganti atau enggak. Sama baut-baut
baut-baut kayaknya ada yang perlu diganti juga sih, ada yang berkarat juga ini baut-bautnya. Saya kalian ganti aja baru baut-bautnya lah, ada yang berkarat atau enggaknya. Mas kalian juga mau nyervis radiator karena udah ada yang kotor kayaknya, ada apa gitu ya di sini, kayaknya ada semen nempel atau pasir gitu. Nah, diservis, dibersihin, dikuras lagi radiatornya. Nah, sebenarnya motor Ninja ini udah ada saya pasang kipas di dalam sini. Kipas, tapi nggak kelihatan di sini. Ada kipasnya. Ada kipas komputer. Nah, di sini ada tombolnya nih. Nah, tombol buat kipas komputer aja kalau mesinnya panas, saya nyalain di sini, tekan tek secara manual, jadi biar ngurangin panas, jadi mesinnya bisa dingin lagi. Sama sekalian mau ngecek ini ya, blok mesin, jadi mau di servis besar juga. Mudah-mudahan mesinnya nggak ada yang kebaret. So, kalau ada mesinnya udah kebaret, wah repot nih kalau harus ganti mesin sama piston sama ring-ringnya. Satu set bisa lebih mahal nih, mungkin 3 jutaan kalau beli mesin, piston, ring-ringnya satu set. Knalpot juga ini mau saya cat lagi. Nah, warnanya kalau kita lihat sih memang warnanya masih bagus ya, hitam, cuman hitamnya udah nggak mengkilat, udah mulai kecoklatan gitu. Kalau silinsernya paling ganti gaswolnya aja sih. Jadi dibuka di sini, bisa gaswolnya kalau udah basah ya ganti baru aja. Kalau gaswol sih kayaknya murah sih, nggak nyampe 40.000, mungkin 35.000. Gaswol buat motor 2 tak. Kilometernya udah 29.400. Ya belum tinggi-tinggi amat sih, kilometernya masih cukup rendah lah, belum nyampe 30.000. Bensin saya pakai Pertalite, oli samping saya pakai Motul 510 2 tak. Jadi untuk oli 2 taknya saya 2 makanya, satu di samping sini Motul, satu lagi kalau beli bensin juga dicampur pakai oli samping, jadi kayak Vespa gitu ya. Misalnya bensin ini habis, udah nyala ya, indikator fullnya udah nyala, warna merah. Nah, saya beli bensin Pertalite misalnya 40.000 dapat sekitar 5,2 liter. Langsung habis itu saya isi tambahin, jadi bensin isi 5,2 liter dicampur oli samping Motul ya sebanyak 2,5 tutup lah, 2,5 tutup oli Idemitsu atau tutup botol ini oli Pertamina. Ini saya beli bensin misalnya 5,2 liter ditambah sama oli samping 2 tutup botol Motul. Karena tutup Motulnya kecil jadi pakai tutup botol ini Pertamina atau tutup botol oli Idemitsu. Nah, masukin aja 2,5, 1, 2, nah setengah, satu lagi setengah tutup, supaya katanya biar awet nih mesinnya. Jadi oli sampingnya, jadi maksudnya oli 2 tak itu tidak mengandalkan dari oli samping saja, tapi juga mengandalkan juga dari oli samping yang ada dicampurin ke, maksudnya dari oli 2 tak yang dicampurin ke dalam tangki bahan bakar, supaya ya mesinnya ya tidak cepat rusak lah gitu, biar tidak baret. Mungkin kekurangannya ya asapnya agak kebul dikit sih, cuman kalau pas panasan aja sih, awal-awal aja gak ada kebul. Ya terus apa lagi yang mau saya ganti, tadi kayaknya ini mau dicat bodi yang samping kiri bawah dekat radiator, sama ini juga nih kayaknya mau saya ganti aja, tuas remnya ini juga agak bengkok.
kata pemilik sebelumnya kalau jatuh ke kanan, nah situasi ininya agak bengkok, dia nggak lurus. Jadi sudah beli sih ininya, si tuas rem tangannya, tinggal pasang aja yang original. Jadi sekalian aja pas sudah dicat, pas dicat atau direstorasi, sekalian pasang aja tuas remnya. Di sini juga ada bekas jatuh juga ya, tadi kan sebelah kiri, yang sebelah kanan juga ada bekas baret di sini. Cuma udah saya cat. Kan kalau di kamera kayaknya nggak kelihatan sih, tapi kalau saya pegang di pakai tangan kerasa. Jadi saya cat juga, sama ini juga saya cat juga, ini ada bekas baret juga. Di depan juga, spakbor depan juga ada baret dikit, nah sekalian juga dicat. Ini nih, sedikit baret hitam-hitam kotor, kalian saya cat nanti, dicat. Ini juga di tangkinya udah ada agak baret-baret, sekalian juga nanti ini full ini. Jadi nanti full body dicat sampai ke sini. Kemudian yang chrome juga bisa, yang chrome juga mau saya cat juga ini. Sama rangka tadi ya yang berkarat-berkarat dicat juga. Nah, rangka yang ini juga nih, nggak kelihatan deh, maaf nggak kelihatan. Di sini juga ada bekas berkarat juga sih, knalpot. Itu nggak kelihatan, ada karat-karat jendol udah berkelupas gitu catnya, jadi sekalian dicat lagi aja. Knalpot juga dicat, jadi banyak kayaknya pengeluarannya. Mudah-mudahan nggak terlalu banyak lah pengeluarannya, mudah-mudahan nggak lebih dari 2 atau 3 juta lah. Kalau ban sih masih tebal, nggak akan saya ganti. Kalau pelek juga saya mau periksa juga peleknya apa ada yang baret-baret juga. Kalau yang baret-baret sekalian dicat juga peleknya. Kayaknya sih mungkin body full dicat, atau nanti apakah stikernya juga harus diganti. Kalau misalnya body semua dicat, stikernya harus dilepas atau disobek, ya terpaksa saya juga harus beli baru lagi nih stikernya. Spion juga ini udah diganti sih, bukan yang original nih, spion aksesoris ya. Tapi yang originalnya ada sih, saya simpan di gudang. Nah ini juga sebenarnya, ini saya stang jepitnya agak saya turunin dikit supaya nggak jinggit tuh kakinya. Tapi nanti kalau udah dicat restorasi mau saya naikin lagi aja, soalnya pegel juga kalau dalam kota, kalau motornya agak diturunin gitu. Kalau kuat keluar kota sih, kalau jalannya nggak macet kayak ke Lembang, ke Subang itu enak sih ini manuvernya. Tapi kalau macet pegel juga tangan sih ini. Jadi masih tinggi lagi aja. Sama sekali memeriksa ini komstirnya sih. Ini dikendorin si baut yang tengah ini. So kalau di terus sampai penuh gitu ya. Kalau lagi jalan terus belok ke kiri ke kanan suka goyang motornya. Kalau belok ke kanan suka ngebuang ke kiri, kalau belok ke kiri ngebuang ke kanan. Karena mungkin pemilik sebelumnya kan pernah jatuh juga, ini motornya 2 kali, mungkin takutnya komstirnya juga kena, makanya sama saya si baut tengah ininya agak direnggangin lah, nggak dirapatin gitu. Kalau misalnya komstir harus diganti, ya paksa saya ganti aja yang baru, yang original juga. Mudah-mudahan nggak ganti satu set komstirnya, cuman lahernya aja. Apalagi ya, jok yang masih bagus, nggak begitu harus diganti, mungkin nanti dipoles aja. Pasti ini ngerapihin lampu belakang ya, tuh ininya, bodi belakang yang lampu ini mau dirapihin lagi karena kurang maju ini ya, masih ke dalam. Saya rapihin lagi nanti. Spare part, mungkin nanti yang beli spare part ya seperti tadi, piringan cakram belakang sama mungkin piringan cakram depan. Kampas rem yang depan juga kayaknya harus saya ganti ini, karena yang kampas rem yang depan yang ini bukan asli Ninja R atau Ninja SS. Saya pakai ini motor kayaknya Blitz Joy 125 kampas remnya, jadi kurang pakem. Kalau yang belakang sana kampas remnya pakai yang
ori Ninja R atau SS. Yang belakang ada pakem tapi yang depan kurang pakem, ya mungkin itu yang mengakibatkan ya disnya juga yang belakang ini cepat gesek habis karena yang kampas remnya pakai yang ori Ninja R. Kalau yang depan kan kayak disc joy, jadi kurang pakem, jadi aman-aman aja sih si piringan cakramnya. Nah ini batoknya juga nanti saya ganti ya, standarin lagi batok pakai lampu bulat. Oh ya sama ini juga speedometer juga. Nah casing speedometer yang ini nih, ini oleh kata pemilik sebelumnya juga ada yang pecah di sini, ada yang retak. Yang casing yang luarnya yang stainlessnya, warna chrome-nya. Ini juga mau saya beli baru aja, ganti yang ininya, yang lamanya. Ini kan saya tutup pakai stiker, ini warna hitam. Suka bunyi-bunyi lagi kalau ngebut, kayaknya ada baut atau dudukan yang patah, jadi saya periksa juga nanti sekalian diganti casing luar sama dudukan dalamnya. Lumayan juga nih belanjanya nih, belanja spare part, ngecat, servis motor Ninja SS ini. Ya paling ya sekian dulu ya teman-teman, nanti saya sambung lagi. Ya beginilah keadaan sepeda motor saya Ninja SS yang diubah jadi Ninja R dan mau dikembaliin lagi menjadi Ninja SS menggunakan batok bulat yang tadinya diubah jadi batok barong, kembali lagi ke batok atau lampu bulat. Oh ya, untuk knalpot hampir lupa. Knalpot ini saya kostum bikin di bengkel knalpot KP16 di Jalan Muhammad Toha, Kota Bandung. Saya lupa nomornya, nomor berapa ya Muhammad Tohanya. Yang pasti depan ini kantor BPK Kanwil Jabar. Depan kantor BPK Kanwil Jabar tuh ada bengkel knalpot KP16. Nah, di situ saya bikinnya. Harganya juga lumayan terjangkau ini. Saya bikin knalpot ini model silinsernya chrome, tabungnya dicat hitam. Harganya hanya 450.000. Tadinya mau saya chrome semua sih dari silencer sampai ke tabungnya, cuman ingin modelnya kayak standar aja sih. Emang harganya nggak beda jauh sih, kalau yang di chrome full 550.000. Cuman ya itu takut ada razia kan, biasanya kalau di razia polisi wah dianggapnya nih knalpot racing ditilang aja ya, padahal nggak racing-racing amat sih ini. Model kostum saja bikinnya sih, jadi suaranya nggak terlalu berisik gitu. Suaranya ya mirip-mirip dengan knalpot standar. Makanya modelnya ya gini supaya nggak ditilang polisi, saya samarin aja pak silinsernya warna chrome, tabungnya warna hitam gitu. Tapi nanti ya nanti mau juga betulin juga ya. Mungkin kalau teman-teman mau bikin knalpot motor, baik itu motor 4 tak 2 tak model kostum ya, racing juga bisa sih, cuman takut ditilang polisi atau memperbaiki knalpot ya di bengkel knalpot itu aja, KP16 Jalan Muhammad Toha, depan kantor PPK Kanwil Jabar, Kota Bandung. Nah, situ bengkel knalpot langganan saya. Maaf ya, bukan promosi, cuma ngasih tahu informasi aja. Oke, ya sekian dulu videonya. Nanti saya lanjut lagi kalau sudah sampai di bengkel cat knalpot, bukan, kalau udah sampai di bengkel cat motornya. Ya, sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.